Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan final dari mata kuliah akuntansi sektor publik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regulasi keuangan publik. Ya, jadi tanpa berlama-lama langsung saja. Ya, jadi pokok pembahasan kita pada kali ini ada 7, yakni yang pertama definisi regulasi publik, yang kedua penyusunan regulasi publik, yang ketiga regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik, yang keempat penyusunan regulasi publik, yang kelima regulasi akuntansi sektor publik, yang keenam dasar hukum keuangan publik, yang ketujuh permasalahan regulasi keuangan publik yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu dia ada 7 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, masuk ke pembahasan pertama yakni definisi regulasi publik. Jadi sebelum masuk lebih dalam lagi mengenai regulasi keuangan publik, ada baiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu definisi dari regulasi publik itu sendiri. Jadi secara etimologis, istilah regulasi berasal dari bahasa Inggris yakni regulation, yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai peraturan yang mengandung kaidah-kaidah dan untuk mengatur petunjuk yang diterapkan dalam menjalankan suatu aktivitas atau menata suatu hal dengan aturan dan ketentuan yang dijalankan dan dipatuhi. Sedangkan definisi regulasi publik itu sendiri merujuk pada kumpulan aturan dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam ranah publik. Ya, jadi mungkin pokok pembahasan kita yang pertama ini terbilang sangat singkat karena merupakan pembahasan dasar dalam mempelajari regulasi keuangan publik. Oke, berikutnya yakni teknik penyusunan regulasi publik. Ya, jadi dalam peraturan publik itu disusun dan ditetapkan terkait dengan adanya beberapa hal, ya, di mana yang pertama itu adalah regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu terkait dengan regulasi tersebut. Jadi harus ada isu dulu dari publik dan kemudian baru pemerintah membuat regulasi dari isu tersebut. Jadi contohnya seperti pada kasus perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, ya. Jadi dari isu tersebut telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk merancang dan menetapkan kebijakan seperti regulasi emisi, subsidi energi terbarukan, dan program konservasi. Nah, hal yang kedua adalah tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada, entah itu berbentuk regulasi maupun aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh oleh organisasi publik. Jadi sebelumnya bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu organisasi publik, jadi organisasi publik itu singkatnya adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Contohnya seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, puskesmas, tempat peribadatan seperti gereja, masjid, dan lain-lain, dan kemudian partai politik dan organisasi pendidikan. Oke, lanjut. Hal yang ketiga adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian. Nah, jadi itu dia adalah beberapa hal mengapa peraturan publik itu disusun dan ditetapkan. Oke, lanjut. Berikutnya seperti yang kita lihat dalam slide, jadi teknik penyusunan regulasi publik itu sendiri ada 7, ya. Jadi seperti pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan sendiri, perancang regulasi publik itu harus wajib dan mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Ya, jadi lagi-lagi seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa sebuah regulasi publik itu disusun karena adanya permasalahan ataupun tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua yakni mengapa diatur. Jadi sebuah regulasi publik itu disusun karena adanya berbagai isu terkait, ya, sekiranya itu membentuk tindakan khusus dari organisasi publik tentunya. Oke, yang ketiga permasalahan dan misi.
Jadi, sebuah regulasi publik itu disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. Kemudian, dengan apa diatur? Jadi, setiap permasalahan dirumuskan dengan jenjang regulasi yang akan mengaturnya, sehingga permasalahan tersebut segera dapat disikapi dan ditemukan solusi yang tepat. Begitu. Lanjut, bagaimana mengaturnya? Ya, jadi substansi regulasi publik yang disusun harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana solusi atas permasalahan yang ada akan dilaksanakan. Kemudian, diskusi atau musyawarah. Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi atau pertemuan khusus publik yang membahas regulasi publik. Sebagai contoh, di pemerintah, mekanisme musyawarah biasa dikenal sebagai musrembang, ya. Terakhir yakni catatan. Jadi yang dimaksud adalah hasil dari proses yang dilakukan sebelumnya. Jadi itu dia beberapa teknik dalam penyusunan regulasi publik. Baik, berikutnya yakni regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik. Ya, jadi setiap organisasi publik pasti menghadapi yang namanya berbagai isu dan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan dari internal maupun eksternal. Jadi oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti memiliki regulasi yang berwujud seperti kebijakan dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Dan dalam menghadapinya, organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Baik, berikutnya adalah penyusunan regulasi publik. Jadi, dalam penyusunan regulasi publik itu sendiri terdapat 3, ya. Yang pertama yakni perumusan draft regulasi publik, ya. Jadi dalam perumusan draft regulasi publik itu secara sederhananya adalah merumuskan jenis regulasi apa yang akan dibentuk. Dan kemudian yang kedua yaitu prosedur pembahasan. Jadi setelah dilakukan pembahasan pada lingkup tim teknis yang melibatkan lembaga legislatif, eksekutif bersama masyarakat, berikutnya dilakukan yakni public hearing atau pengumpulan pendapat bersama masyarakat. Dan kemudian yang ketiga adalah pengesahan dan pengundangan, di mana perjalanan dari perancangan draft regulasi publik adalah tahap pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi publik atau yang biasa dikenal sebagai pimpinan organisasi. Oke, masuk ke slide berikutnya yakni review regulasi akuntansi sektor publik. Ya, jadi seperti yang kita lihat dalam slide bahwa mekanisme judicial review di Indonesia memungkinkan pengadilan menguji perundang-undangan. Namun masih menghadapi tantangan seperti persengketaan antar lembaga dan perlunya keharmonisan keputusan, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antar individu dan kepastian hukum. Baik, slide terakhir yakni dasar hukum keuangan di Republik Indonesia. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Jadi keuangan di Indonesia pun tentunya tak luput dari sistem perundang-undangan. Jadi dasar hukum yang akan saya jelaskan di sini ada 2, ya. Yang pertama adalah dasar hukum keuangan negara dan yang kedua adalah dasar hukum keuangan daerah. Ya, jadi yang pertama, dasar hukum keuangan negara itu seperti yang kita lihat dalam slide, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah dasar hukum keuangan daerah. Jadi pemerintah daerah ini berhak menetapkan peraturan daerahnya sendiri, seperti halnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan tentunya hal tersebut harus selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Ya, berikutnya adalah permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. Ya, jadi dalam regulasi keuangan publik di Indonesia, pastinya juga memiliki permasalahan. Seperti yang kita lihat dalam slide, bahwa permasalahan-permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia itu berbentuk seperti regulasi yang berfokus pada manajemen, regulasi yang belum bersifat teknik, perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya, pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi sehingga berdampak pada pemborosan anggaran, dan kemudian pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Ya, itu tadi beberapa permasalahan mengenai regulasi keuangan publik di Indonesia. Dan tentunya di luar yang saya sebutkan tadi masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya di luar sana. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai regulasi keuangan publik, dan saya menyadari bahwa dalam video ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Jadi, atas kesalahan dan kekurangan tersebut, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.